Pada malam hari ini kita akan masuk pembahasan hadis yang ke-8 di dalam kitab Arba'in An-Nawawi ini, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis Al-Thamin An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini adalah hadis tentang bagaimana perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan juga perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita memerangi orang-orang sampai orang-orang tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak cukup dengan dua kalimat syahadat, begitu juga mengerjakan salat. Tak cukup hanya mengerjakan salat, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Ketiga hal ini merupakan rukun Islam, tapi kita tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad memerangi seseorang sampai berpuasa di bulan Ramadan, padahal itu juga rukun Islam. Tak disampaikan oleh Nabi sampai melakukan haji ke Baitullah, padahal kita juga tahu haji merupakan rukun Islam. Kenapa sebatas tiga ini yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW? Karena ketiga hal ini adalah inti daripada semua rukun Islam tersebut. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu perhatian, khususnya ketika Allah memerintahkan kita untuk salat, untuk zakat. Berulang-ulang kali disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak sebanyak ketika Allah menyebutkan puasa dan juga haji. Adapun syahadat otomatis, salat itu enggak akan diterima kalau enggak syahadat. Orang yang tidak bersyahadat, orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, dia enggak akan diterima salatnya. Orang kafir mau salat gimana pun, jungkir balik pun dia, ribuan rakaat dia pun salat, kalau tidak dilandasi dengan dua kalimat syahadat, enggak akan ada manfaat salatnya. Zakatnya pun tidak diterima. Maka syahadat ini pasti yang paling penting, pintu daripada semua amal ibadah. Pintu daripada agama Islam adalah dua kalimat syahadat. Lalu kenapa dipilih oleh Allah, dipilih oleh Nabi Muhammad salat dan zakat saja, puasa dan haji tidak dimasukkan? Karena salat ini adalah ibadah yang begitu penting, yang perbuatannya itu dilakukan secara zahir dan juga secara batin. Karena zahirnya kelihatan, maka kalau sudah mulai ditinggalkan, ini berbahaya. Seakan-akan agama sudah nggak ada. Zakat juga demikian. Zakat ini hubungannya dengan sesama makhluk. Harta yang kita keluarkan bukan untuk Allah, niatnya untuk Allah, tapi manfaatnya untuk kita dan juga orang-orang yang kita bagikan zakatnya. Ada ketergantungan hidupnya orang dengan zakatnya kita. Maka apabila dipermainkan atau ditinggalkan, maka besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab Nabi SAW menyebutkan 3 di antara 5 rukun Islam yang sampai kalau ditinggalkan oleh seseorang, diajak berperang, diperintahkan kita untuk berperang. Lalu apakah hadis ini bisa kita gunakan dengan realita kehidupan kita?
Siapapun yang enggak sholat kita bunuh, kita jihad, kita perangi. Siapapun yang enggak zakat langsung kita perangi. Tunggu dulu. Kita juga harus melihat, menimbang bagaimana kehidupan sosial kita, hidup negara kita. Juga tidak sembarangan orang yang bisa berjihad. Dan memang kita berada di masa sudah berbeda dengan masa-masa dahulu. Masa dahulu itu memang negara itu dipimpin oleh Islam, syariat Islam terjaga. Tapi sekarang kan enggak, apalagi negara kita, negara Indonesia. Indonesia tidak menggunakan syariat Islam, hukum negara yang diutamakan. Di masa Rasulullah SAW tidak semerta-merta ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tidak semerta-merta langsung ada perintah jihad. Selama di kota Mekah 10 tahun Rasulullah itu, kita tahu bagaimana kisahnya. Sahabat-sahabat bagaimana kisahnya, disiksa luar biasa, menerima cobaan demi cobaan, harta mereka dirampas. Ada di antara mereka yang hilang nyawanya, disiksa, cobaan demi cobaan. Sampai beberapa sahabat, ada di antara mereka Al-Muhajirin, Abdurrahman bin Auf, Miqdad ibn Aswad, dan beberapa sahabat yang lain Muhajirin itu bilang sama Nabi, ya Rasulullah, dulu kami ini dalam keadaan punya kekuatan, tapi kami masih musyrik. Sekarang ya Rasulullah, kami ini dalam keadaan sudah beriman kepada Allah, dan kekuatan kami bukan kekuatan zahir, kekuatan kami adalah kekuatan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Ya Rasulullah, kenapa enggak pernah kau izinkan kami untuk berperang? Ini selama di kota Makkah. Kenapa enggak pernah kau izinkan? Kita balas saja, kenapa ya Rasulullah? Toh kalau kita mati, mati syahid. Walaupun jumlahnya sedikit, itulah bagaimana sahabat Rasulullah ya. Sahabat Nabi dengan iman yang kuat, enggak mikir, padahal jumlah mereka masih sedikit. Kita mengetahui hadirin, sahabat Nabi ya, di saat Rasulullah itu hijrah ke kota Madinah tidak lebih daripada 70 orang. Sementara lebihnya adalah orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah. Sahabat hanya 70 orang. Otomatis pasti kalah kan, kalau hitung-hitungan, kalau lihat jumlah hitung-hitungan. Tapi itulah bagaimana iman yang ada pada diri sahabat. Apa kata Rasulullah ketika mereka meminta, ya Rasulullah, kenapa gak perangi saja mereka ini? Terlebih ketika siksaan demi siksaan didapati oleh keluarga atau oleh Bilal bin Rabah, ya, ditangkap, disuruh buka bajunya, dadanya disuruh telungkup di atas tanah, di bawah terik matahari yang begitu luar biasa panas di Arab. Diletakkan batu di atas tubuhnya Bilal, disiksa habis-habisan. Begitu juga keluarga Yasir yang istrinya bernama Sumayyah, punya anak namanya Ammar bin Yasir, disiksa habis-habisan. Yasir diikat kedua tangannya, kedua kakinya, dikuliti hidup-hidup. Anak istrinya tengok. Sumayyah yang ketika kejadian itu menjadi wanita pertama syahidah yang mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Kejam. Diambil tombak sama orang kafir Quraisy, dipanaskan di atas api sampai memerah itu tombak. Maaf, dimasukkan tombak itu dari kemaluannya Sumayyah sampai tembus kepalanya Sumayyah. Ammar bin Yasir ketika itu bukan tak beriman, dia beriman, tapi namanya masih muda ya. Dia dipaksa untuk mengatakan Latta, Manna, Uzza, Hubal, Tuhannya orang-orang penyembah berhala.
disebut sama Ammar bin Yasir, latamanna uzza hubal, dilepas karena orang kafir menganggap ini orang udah keluar daripada Islam. Sahabat bilang, ya Rasulullah, Ammar sudah keluar daripada agama Islam. Kata Nabi Muhammad, tidak. Yang berbicara hanya mulutnya, tapi hatinya Ammar tetap iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan sahabat geram. Padahal sahabat ini kalau kita lihat di masa itu pun periode muhajir ya, periode Mekah, belum hijrah ke Madinah. Ketika itu ada di antara mereka yang memang memiliki kekuatan. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib itu orang yang sangat disegani di Quraisy. Segan, takut orang-orang kafir Quraisy. Sayyidina Umar bin Khattab lebih-lebih. Bahkan masuk Islamnya Umar bin Khattab itu menjadi sebab kesedihan yang luar biasa bagi orang-orang kafir Quraisy. Sampai dikatakan dalam riwayat, kami enggak pernah melihat orang kafir Quraisy ya begitu menyesal luar biasa, sampai mereka letakkan dulu simbolnya orang menyesal itu, diambil pasir-pasir itu diletakkan di kepala-kepala mereka, debu-debu. Itu dibuat sama orang kafir Quraisy kapan? Ketika Umar bin Khattab masuk agama Islam. Kekuatan Sayyidina Umar ditunjukkan ketika hijrah Nabi. Masa hijrah dari Mekah ke Madinah, semuanya hijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, diam-diam. Tapi Umar bin Khattab ini lahir. Ini memang pemberani kelas kakap, ini gak ada lawannya, ini satu orang. Dengan tenangnya dia bawa pedang, dia naik atas kuda, dia keliling kota Mekah. Bos, besok saya mau keluar, mau hijrah ke Madinah. Nggak masalah. Siapa di antara kalian yang istrinya mau jadi janda, anaknya jadi anak yatim, orang tuanya nggak punya anak, siap-siap lah, kalian hadanglah aku keluar besok. Memang gak ada takutnya nih manusia. Kalian hadanglah kalau berani. Kalau enggak istri kalian jadi janda. Akhirnya betul keluar dengan tenang Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ya, menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa gak ada perlawanan? Selama di Mekah kan gak pernah kita dengar ada perang. Nabi dakwahnya sembunyi-sembunyi, sholatnya Nabi sembunyi-sembunyi. Setiap ada musyawarah atau majlis Rasulullah di saat berada di Mekah, semuanya sembunyi-sembunyi. Rumahnya pindah-pindah. Kadang di rumahnya Hamzah, kadang di rumahnya Al-Arqam, kadang rumah Sayyidina Umar, pindah-pindah. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Abdurrahman bin Auf, Miqdad bin Aswad, dan banyak, Qudamah bin Mat'un, Sa'ad bin Abi Waqqas tanya sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa gak kita perang saja Rasulullah, gak kita balas? Mereka udah keterlaluan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Lam u'mar bidzalik, aku belum dapat perintah dari Allah untuk berjihad di sini. Sehingga perintah Allah hanya sabar. Sabar. Makanya hadirin, terkadang di sini dari sikapnya Rasulullah itu kita perlu belajar. Tidak semerta-merta orang yang senantiasa mengambil sikap mengalah itu adalah orang yang kalah. Gak semerta-merta sikapnya Nabi ketika sabar itu seakan-akan menunjukkan Nabi lemah. Enggak. Tapi memang ada perintah Allah yang lebih harus dikedepankan di atas apapun. Yang ini terkadang kita tidak punya, atau terkadang kita kalah dengan ego kita. Bukannya Nabi gak jadi korban, Nabi pun jadi korbannya. Bahkan tiap hari Rasulullah jadi korban. Keluar rumah dilemparin tiap hari. Sampai-sampai Nabi gak tahu lagi caranya gimana, ke Taif. Harapan ada bantuan, rupanya lebih parah.
Kan Nabi kan sendiri jadi korban. Bukannya Nabi suruh sahabat sabar terus Nabi tenang-tenang, enggak. Nabi sendiri pun jadi korban. Bahkan Nabi yang menjadi orang yang paling parah mendapatkan siksaan. Jadi Nabi itu suruh sabar karena kenapa sahabat ketika Nabi bilang sabar nggak ada yang protes. Beda sama awak. Awak kalau nyuruh orang sabar, orang protes. Kau pas kena, kau sendiri yang paling kuat marahnya. Nyuruh orang sabar. Sahabat Nabi nggak ada yang protes ketika Nabi bilang sabar, 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 nggak ada. Itu keluarga Yasir, Nabi bilang apa? Isbir ala ali Yasir fa inna maw'iduhumul jannah. Sabar-sabar aja itu keluarga Yasir. Udah, mereka udah dijanjikan akan kumpul lagi di surga. Disuruh sabar. Tapi kan sahabat gak ada yang protes. Nabi cuma pandinya bilang sabar-sabar aja. Kenapa? Mereka sendiri udah menilai Nabi itu orang yang paling sabar memang. Udah dibuktikan sama Rasulullah sabarnya Rasulullah. Sehingga orang yang sudah membuktikan ketika dia mengucapkan lebih diterima dibandingkan orang yang gak membuktikan apapun. Oleh sebab itu hadirin, periode Mekah tidak ada perintah hijrah, perintah jihad. Mulainya ada perintah jihad ketika masuk periode Madinah. Hijrah Rasulullah, para sahabat hijrah. Baru mulai ada perintah jihad. Tapi gak langsung. Perintah jihad pertama boleh dengan syarat kata Allah, kalau orang kafir duluan yang memulai ngajak perang. Kaum muslimin gak boleh mulai. Makanya kita dapetin 2 tahun pertama tuh gak ada perang. Setelah hijrah tuh gak ada perang. Orang-orang kafir pun gak ngajak perang, santai-santai masih. Lalu datang lagi perintah dari Allah, boleh kalian yang memulai, tapi dengan satu syarat. Jangan perang di Ashhurul Hurum. Jangan perang di bulan-bulan haram. 4 bulan itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 ini gak boleh. Karena ada perintah boleh memulai, akhirnya adalah inisiatif untuk Nabi SAW ingin menyetop atau menghalang kafilah perdagangan orang-orang Quraisy yang mereka ketika itu sudah keluar dari Mekah menuju pergi ke negeri Syam. Mereka mau pulang bawa hasil dagangan mereka ke Syam, dari Syam mau balik ke kota Mekah. Nabi dengar ini orang-orang kafir Quraisy, mereka bawa dagangan banyak-banyak nih, besar dagangan mereka. Diajak musyawarah sama Nabi. Muhajirin dan Ansor kumpul. Rasulullah tanya, gimana? Apakah menurut kalian ini perintah Allah udah boleh kita yang mulai perang? Tapi kan niatnya bukan perang, tapi hanya untuk menghadang itu saja. Kenapa Nabi minta untuk menghadang, mengajak? Karena harta-harta muhajirin itu semuanya dirampas sama orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi hijrah dan para sahabat hijrah. Harta mereka tuh semuanya ditinggal. Syukur diri aja bisa selamat udah hebat. Apalagi nggak mikir lagi mereka bawa-bawa harta. Selamat aja sampai ke Madinah, keluar dari Mekah selamat udah cukup. Harta mereka banyak ditinggal semua. Nabi kepikiran ngerampas itu untuk yang kembalikan harta-harta orang yang hijrah ini. Kan hak mereka itu. Rampas ya rampas balik lah. Akhirnya ketika ditanya oleh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar bilang, kita hadang ya Rasulullah, maju kita ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, ada lagi yang punya pendapat? Sayyidina Umar bilang, maju Rasulullah, jangan takut, ayo kami bersama engkau. Ada lagi yang mau berpendapat? Sa'ad bin Abi Waqqas juga bilang, Rasulullah maju, kami bersama engkau. Tapi Nabi kan udah banyak nih yang bilang maju.
Nabi tanya lagi, ada lagi yang mau kasih pendapat? Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini pimpinan orang Ansar. Katanya Sa'ad, ya Rasulullah, kayak engkau ini sedang nunggu jawaban kami orang-orang Ansar. Karena tadi yang ngajak, yang nyokong itu semuanya orang muhajirin. Abu Bakar muhajir, Sayyidina Umar muhajir, Sa'ad bin Abi Waqqas muhajir. Datang Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, kayak engkau ini menunggu jawaban kami orang-orang Ansar ya Rasulullah. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, intalaqta intalaqna. Kalau kamu maju, kami maju. Kalau kamu mundur, kami mundur. Akhirnya Nabi puas. Oke, kalau gitu aku tetapkan kita maju. Karena Nabi nggak mau, cuman maunya orang-orang muhajirin aja, orang Ansor juga harus mau. Jangan ada keterpaksaan, itu maksudnya Nabi. Karena kalau Nabi maju, orang Ansor kan pasti ikut. Tapi Nabi mau orang Ansor ini ikut juga dengan sukarela, bukan dengan keterpaksaan. Akhirnya maju. Setelah terjadi penghadangan, rupanya orang-orang kafir udah tahu ada kibus dari kota Madinah ketika itu menyampaikan bahwasanya akan ada upaya penghadangan, ya, kafilah mereka itu akan dihadang. Rupanya hadirin, ya memang Nabi Muhammad kan cuma mau menghadang, bukan untuk perang. Jadi persiapan perangnya nggak banyak, alat-alat perangnya juga nggak lengkap. Tapi orang-orang kafir, subhanallah, rupanya mereka udah siap-siap. Dagangan-dagangan mereka itu udah berubah jadi senjata-senjata. Isinya gerobak-gerobak itu udah jadi senjata semua. Udah siap perang mereka. Jumlah mereka pun lebih banyak. Rasulullah dengan sahabat 313 orang. Orang-orang kafir 1000-an. Disitulah terjadi yang dinamakan Perang Badar. Perang Badar. Singkat cerita, perangnya dimenangkan oleh Rasulullah SAW dengan keimanan yang kuat daripada Nabi dan para sahabat. Setahun setelahnya, itu terjadi di tahun kedua, ya, di tahun kedua Hijriah. Subhanallah, tepat di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Padahal tahun kedua Hijriah itu adalah tahun pertama kali perintah puasa itu diwajibkan. Jadi sebelumnya kan puasa Ramadan belum wajib, tapi puasa-puasa yang lain udah mulai dikerjakan. Puasa Ramadan itu tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah itu juga mereka lakukan perang Badar. Artinya coba bayangkan hadirin, Nabi dan para sahabat baru-baru diwajibkan puasa, yang mereka lakukan adalah berperang. Awak baru wajib puasa, berperang juga, perang sama bantal dan guling, perang sama kasur, perang sama TV, perang sama handphone. Gak kebayang kita hadirin perjuangannya itu ya. Apa tujuan Nabi berperang sana kemari? Nabi SAW itu ketika berada di Mekah 13 tahun, diceritakan, diriwayatkan ada banyak peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah di masa Nabi berada di Madinah. Perang itu dibagi dua. Ada namanya ghazwah, ada namanya saraya. Ghazwah, perang yang Rasulullah ikut turun. Ikut, memang Nabi Muhammadnya ikut. Kalau saraya, Rasulullahnya hidup, tapi Nabi hanya mengutus pasukan-pasukan. Jumlah ghazwahnya Nabi 27 kali perang. Sarayanya, peperangan yang Nabi ada, tapi Nabi suruh pasukan-pasukan, diutus-utus pasukan 35 kali atau 35 perang. Ada yang mengatakan 45 perang. Jadi kebayang hadirin, 10 tahun Nabi di Mekah, di Madinah ya, afwan, 10 tahun Nabi di Madinah, 13 tahun di Mekah.
Kalau 27 kali Nabi perang, berarti dalam setahun mungkin Nabi itu berperang 2 atau 3 kali. Dan perangnya zaman dulu, cobalah kita sekarang yang perang udah modern aja, tengok tuh Ukraina sama Rusia, gak siap-siap sampai sekarang. Padahalnya perangnya coba lempar-lempar nuklir aja, lempar-lempar bom, gak selesai-selesai. Bayangkan dulu gimana perang, turun sendiri, pedang sendiri, capek. Ala kulli hal, tujuannya apa semuanya? Li'la kalimatillah. Gak ada tujuan lain, hanya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi memerintahkan kepada kita, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa memerangi manusia. Kapan? Sampai kapan? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai orang-orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kembali lagi hadirin, dengan cara-cara tertentu. Nabi walaupun diperintahkan oleh Allah tidak sembarangan. Oh, nampak orang kafir, tebas. Oh, ini orang kafir, tebas. Di Madinah, Nabi itu bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Tapi nggak sembarangan Rasulullah menebas-nebas aja kepala orang. Ini kita melihat zaman sekarang, bukan Nabi, Rasul bukan, kok dengan mudahnya, gampangnya bilang halal-halal darahnya orang. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa yu'tuz zakah, aku juga diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai dia menunaikan zakat. Dan ini adalah sikap pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ketika menjadi khalifah banyak PR. Wafat Nabi meninggalkan banyak PR. Sayyidina Abu Bakar mendapatkan banyak PR. PR-nya apa? Di zaman Nabi udah mulai muncul, di akhir-akhir hayat Rasulullah udah mulai muncul nabi-nabi palsu. Musailimah al-Kadzab, ada 4 orang itu nabi palsu. Wafat Rasulullah makin gencar ini nabi palsu. Ada orang-orang yang masih imannya mungkin betul-betul mungkin baru kenal Nabi, tiba-tiba Nabi udah wafat, atau iman-imannya masih belum terlalu kuat, banyak yang terikut sama nabi-nabi palsu ini. Sayyidina Abu Bakar nggak pikir-pikir panjang, perangi, suruh perang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena kalau nggak diperangi, selesai itu nanti. Makanya terjadi perang Yamamah, perang-perang yang lain. Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang yang menjadi nabi palsu dan pasukan-pasukannya. Perang Yamamah itu antara kaum muslimin dengan Musailimah al-Kadzab. Mati Musailimah al-Kadzab. Nabi-nabi yang lain, nabi-nabi palsu yang lain juga mati. Udah capek sahabat, Sayyidina Umar capek, Sayyidina Ali semua capek. Tiba-tiba dengar ada satu kampung nggak mau keluarkan zakat, harta banyak nggak mau keluarin zakat. Tapi yang lucunya nggak mau keluarin zakat pakai dalilnya Al-Quran juga. Diutuslah sama Sayyidina Abu Bakar orang-orang untuk ngambilin zakat. Datang mereka bilang, oh kami nggak mau lagi bayar zakat. Kenapa nggak mau bayar zakat? Zakat itu hanya berlaku di masa hidupnya Nabi. Dan yang berhak mengambil zakat kami adalah Rasulullah. Ini Rasulullah udah nggak ada, berarti kami nggak wajib zakat lagi. Takut hartanya kurang. Apa dalil mereka? Pakai dalil Al-Quran. Khudh min amwalihim sadaqatun tutahhiruna biha wa tuzakki alaihim. Perintah Allah memang khudh min amwalihim. Wahai Nabi, ambil harta-harta mereka untuk mensucikan harta-harta mereka dan mensucikan diri mereka. Kata mereka, syuf, Allah bilang perintahnya Nabi Muhammad yang ambil. Ini Nabi Muhammad gak ada, apa hak ente ngambil harta kami? Bilang sama Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya baliklah utusan Sayyidina Abu Bakar, balik kepada Sayyidina Abu Bakar, tanya mana hartanya.
mereka nggak ada yang mau keluarkan lagi. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Perang. Perang. Nggak bisa dimain-mainkan ini. Perang. Sayyidina Umar bilang, Abu Bakar, ya Khalifah, kita ini baru selesai perang sama orang nabi-nabi palsu. Baru balik, kamu udah suruh lagi perang lagi sama orang-orang ini. Santai-santai dulu lah, istirahat dulu lah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wallah, kalaupun udah nggak ada lagi senjata di atas muka bumi ini, kita udah nggak punya senjata lagi, cuman batu yang bisa kupegang untuk memerangi mereka, orang-orang yang nggak keluar zakat, ku perangi mereka dengan batu-batu itu. Nggak mau ditunda-tunda sama Sayyidina Abu Bakar karena ini bahaya. Kalaulah kita melihat bagaimana harta kita, saya yakin sedikit di antara kita yang kena zakat mal. Nggak banyak. Kalaupun kena zakat mal, berapalah hadirin? 2,5%, 100 juta awak punya uang, cuman 2,5%-nya 2,5 juta cuman dari 100 juta. Yang mungkin beli HP aja gak cukup. Apalagi yang berlipat-lipat itu HP-nya. Gak cukup. Lah apa? Sehingga udah sedikit itu pun yang dituntut, gak juga dikeluarkan, kan kacau. Zakat fitrah, berapa banyak yang diminta? 2,5 kilo, 2,75, anggaplah banyak-banyak 3 kilo. Itu cuma setahun sekali 3 kilo, enggak juga. Kan kacau hadirin. Kita enggak coba bandingkan tuh ya sama orang Kristen. Orang Kristen setiap bulan zakat ada pada mereka. Berapa? 10%. Makanya gereja mereka tuh nggak pakai sampai minta sumbangan-sumbangan di pinggir jalan, nggak ada. Ini nggak tahu di masjid ini ada minta sumbangan di pinggir jalan nggak? Alhamdulillah. Geramnya itu ya Allah. Kadang-kadang udah jalan kecil taruh pula itu tengah-tengah. Coba kadang-kadang kita nggak malu apa? Kemana pergi nggak pernah ada tengok sumbangan untuk gereja, nggak pernah ada sumbangan untuk vihara. Gak pernah ada sumbangan untuk kuil. Mana-mana pergi sumbangan masjid musola. Mereka 10% tiap bulan. Kita yang dituntut 3 kilo ya, itu pun ngasih berasnya nimbang dulu betul-betul 3 kilo. Kalau lebih sedikit tarik balik. Pelitnya ya Allah. Kenapa dituntut sampai harus diperangi? Karena memang Islam juga tahu nggak akan memberatkan itu. Kalau memang zakat itu memberatkan, pasti akan dimaklumi. Tapi yang diminta tuh sama sekali nggak memberatkan. Jadi nggak salah, nggak heran kita kalau sampai harus diperangi. Oleh sebab itu penting ya. 3 hal ini penting. Syahadat, ya, salat, zakat. Ya. Zakat mal, jangan pikir, ini masa 2,5% enggak. Zakat mal itu setahun sekali. Ya. Nisabnya juga ada. 84 gram emas. Anggaplah 1 gram berapa sekarang? Hampir 1 juta. Berarti awak punya uang 84 juta dalam 1 tahun baru kena zakat. Beli rokok masih ngutang aja kok kena zakat mal, kan enggak. Jadi enggak memberatkan sama sekali. Orang-orang kaya-kaya kalilah itu yang dapat kena zakat. Yang diminta pun 2,5%. Itu pun berat. Ini juga kalau kita kena zakat mal, perhatikan. Zakat fitrah yang harus diperhatikan. Karena wajib kita semua zakat fitrah. Ya, punya anak, punya istri, anak belum balik, kita wajib mengeluarkan zakatnya. Istri kita wajib tanggungan kita zakatnya. Jangan dimain-mainkan, jangan dilala-lalaikan. Ya, apa kata Nabi? Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau udah mereka ucap 2 kalimat syahadat, mereka sholat,
mereka zakat, asamu minni, terjaga daripadaku, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, harta mereka nggak boleh dirampas. Nggak disebut sama Nabi, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai syahadat, sholat, jihad, nggak maulid, nggak tahlil, nggak ziarah kubur, nggak disebut. Cuma 3 ini saja yang sampai memang harus diperangi. Begitu juga hadirin, kata Nabi, illa bihaqil Islam, dan boleh halal darahnya seseorang kecuali dengan hak-hak Islam, boleh. Semisal apa? Kisos, bunuh orang, maka yang membunuh halal untuk dibunuh dengan adanya hukum kisos. Murtad itu halal darah. Orang murtad seharusnya dalam syariat kita halal darah. Dan yang ketiga, zanil muhsan, orang yang udah pernah menikah dengan cara yang sah dari mata agama, dari mata negara, lalu dia berbuat zina setelah itu, maka hukumnya dirajam. Apa itu rajam? Badannya ditenggelamkan semua, ditanam, sisa kepala, satu kampung keluar, lempari batu kepalanya sampai mati. Itu halal darah. Tapi selain ini nggak ada halal darah, hadirin. Bahasa-bahasa halal darah itu nggak dibolehkan di sini. Dan ini juga kembali saya katakan, tengok bagaimana situasi kondisi negara kita. Ya, kalau memang mau menegakkan syariat Islam, mintalah Maryland ini pisah sama Indonesia. Ya, biar bisa tegak itu syariat Islam. Ya, kalau enggak, udah slow aja, udah sabar aja, udah ikutin aja. Itu juga yang sering saya katakan. Kadang-kadang awak nih ya Allah, nuntut syariat Islam, padahal udah syukur juga nggak syariat Islam di sini. Cobalah kau kelak syariat Islam. Mau kita yang nggak sholat mati tebas terus? Maulah tinggal berapa orang yang tinggal di masjid ini? Udah pada mati semua, kepalanya udah di mana-mana. Jadi memang semuanya tuh yang ditentukan sama Allah tuh memang luar biasa, ketentuannya luar biasa. Ya, hikmah-hikmahnya ada. Maka ya syukurilah apa yang Allah berikan kepada kita. La yakthuru hammuk ma quddir yakun. Jangan terlalu banyak ngeluh sama Allah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan insyaallah